Halo caloners, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal langsung ngegas, fokus ke satu topik yang udah pasti dan benar-benar selalu muncul di Ukomners, yaitu etik keperawatan anak. Gak usah basa-basi lagi ya, yuk langsung kita hajar materinya. Nah, ini dia 5 prinsip yang bakal kita bahas tuntas lewat 5 skenario klinis hari ini. Ada autonomy, beneficence, non-maleficence, confidentiality, dan fidelity. Kita mau ngebangun insting kalian nih, biar pas lihat kata kunci di soal ujian nanti, otak kalian langsung otomatis tahu jawabannya. Oke, masuk ke soal pertama, tentang prinsip otonomi. Ini tuh fondasi banget ya kalau kita ngomongin hak pasien dan keluarganya. Bayangin ada kasus kayak gini, seorang anak lagi dirawat karena hiperbilirubinemia. Terus perawatnya ngejelasin rencana fototerapi dan minta informed consent atau persetujuan dari pihak keluarga. Pertanyaannya, aspek etik apa sih yang lagi diterapin sama perawat ini? Opsinya ada A, non-maleficence, B, beneficence, C, autonomy, D, justice, atau E, veracity. Coba kalian simpan dulu jawabannya di kepala ya. Tahan sebentar sebelum kita bahas bareng-bareng. Yah, betul banget jawabannya C, autonomi. Gampang kan? Yang bikin soal ini cepet banget kejawab, itu trigger word-nya. Begitu kalian dengar atau baca kata informed consent atau persetujuan, itu udah pasti ngomongin otonomi. Kenapa? Ya karena keluarga punya hak penuh dan mutlak buat nentuin keputusan perawatan untuk anak mereka sendiri. Lanjut ya ke soal nomor 2, tentang prinsip beneficence. Nah, kalau ini lebih ke situasi asuhan keseharian kita di bangsal rumah sakit. Jadi ada perawat yang lihat pasien anak perempuan umur 10 tahun nih, rambutnya kotor dan berantakan banget. Perawatnya kemudian berinisiatif ngerapiin rambut si anak, terus nyaranin keluarganya buat sekalian keramasin aja. Kira-kira prinsip etik apa yang lagi dipakai sama perawat ini? Pilihannya antara A, justice, B, fidelity, C, autonomy, D, beneficence, atau E, confidentiality. Udah mulai kelihatan kan polanya? Yuk dikunci dulu jawabannya. Jawabannya D ya, beneficence. Inti dari beneficence itu kan berbuat baik atau ngasih manfaat. Merapikan rambut anak itu, walaupun kelihatannya sepele, itu ngasih manfaat kenyamanan loh buat pasien. Ingat, semua tindakan kita sebagai nurse, bahkan soal kebersihan dasar sekalipun, harus murni bawa dampak positif buat kebaikan pasien. Oke, tarik napas dulu. Kita masuk ke soal ketiga tentang prinsip non-maleficence. Skenario agak sedikit lebih tegang nih. Biasanya kejadiannya di ruang intensif kayak PCU. Ada anak di PICU yang lagi ngamuk atau gelisah, jadi perawatnya mutusin buat pasang fiksasi fisik. Masalahnya, fiksasinya ternyata dipasang terlalu kencang sampai bikin pergelangan tangan pasien jadi kemerahan dan cedera. Nah loh, prinsip etik apa yang dilanggar di sini? Apakah A, justice, B, fidelity, C, veracity, D, autonomy, atau E, non-maleficence? Coba kalian pikirin, gimana jadinya kalau niat intervensi kita tuh sebenarnya mau ngelindungin, tapi prakteknya malah bikin pasien jadi cedera fisik? Yap, prinsip yang dilanggar adalah E, non-maleficence. Kasus ini ngasih lihat banget kata kunci yang harus kalian waspadain di soal, yaitu cedera atau kemerahan. Kalau ada tindakan yang ujung-ujungnya malah bikin luka atau membahayakan pasien, otak kalian harus langsung ngeklik ke non-maleficence. Intinya sih do no harm. Jangan sampai niat awal mau ngamanin, malah berujung nyakitin. Lanjut, kita masuk ke soal keempat tentang prinsip confidentiality. Sekarang kita geser sedikit dari ruang rawat inap ke area komunitas dan edukasi kesehatan. Bayangin kalian lagi kasih penyuluhan tentang TB paru di masyarakat. Terus, pas presentasi kalian nampilin ilustrasi foto anak penderita TB. Tapi sayangnya wajah anak itu kelihatan jelas banget, nggak disensor atau diblur sama sekali. Prinsip etik apa nih yang dilanggar? Pilihannya nih, A, non-maleficence, B, confidentiality, C, beneficence, D, autonomy, atau E, fidelity. Fokus ke bukti visual yang disebutin secara jelas di soal ya, terus tentuin jawaban kalian sekarang. Pasti pada jawab B kan, confidentiality atau kerahasiaan. Jelas banget, wajah yang nggak disamarkan itu pelanggaran serius banget terhadap privasi pasien. Sebagai perawat, kita tuh punya kewajiban mutlak buat ngelindungin identitas dan informasi pribadi pasien dari siapapun yang nggak berkepentingan. Ini tuh kunci utama buat ngebangun rasa saling percaya. Nggak kerasa kita udah sampai di soal kelima, yang terakhir nih, prinsip fidelity. Biar makin lengkap kotak peralatan etik kalian buat maju UKOM nanti. Kasusnya simple banget. Ada perawat bikin kontrak sama pasien buat ngelakuin sesi terapi besok harinya.
Besoknya, beneran dong, perawat itu datang tepat waktu sesuai janjinya buat mulai terapi. Pertanyaannya, perawat ini lagi ngejalanin prinsip etik apa? Opsi terakhir kita A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy, atau E. Beneficence. Skenario menepati janji kayak gini tuh klasik banget, sering nongkrong di soal ujian kompetensi. Udah yakin kan sama jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Fidelity. Gampangnya, fidelity itu soal menepati janji. Kita jaga omongan kita, datang tepat waktu, sesuai kesepakatan awal. Di dunia keperawatan, hal ini ngebangun fondasi asuhan yang kuat banget, karena pasien jadi merasa mereka benar-benar bisa ngandelin kita sebagai perawatnya. Oke, sebelum kita udahan, ada ringkasan kata kunci atau cheat sheet pamungkas nih, biar kalian bener-bener matang dan siap tempur pas hari H ujian. Ini dia yang paling penting, kalau mau di-screenshot aja sekalian ya layar ini, kalian tinggal pasangin kata kunci ini di otak. Autonomy itu pasti soal persetujuan atau konsen. Beneficence itu selalu soal bermanfaat atau berbuat baik. Non-maleficence pasti hubungannya sama cedera atau harm. Confidentiality urusannya sama privasi dan identitas. Terus fidelity itu selalu soal menepati janji dan tepat waktu. Hafalin aja keyword-keyword ini, dijamin bakal mangkas waktu kalian pas ngerjain soal kasus yang panjangnya minta ampun. Tapi gini teman-teman sejawat, dapat gelar nurse dan lulus UKOM emang target utama kita sekarang. Cuma pertanyaan besarnya, gimana caranya kalian mastiin kalau prinsip-prinsip etik ini nggak cuma berhenti sebagai hafalan ujian aja? Gimana kalian bakal beneran jadi advokat yang maju ngebela pasien-pasien anak yang rentan di dunia nyata, bahkan di saat nggak ada satu orang pun yang ngelihat kerja keras kalian? Nah, coba renungin itu baik-baik ya, semangat terus belajarnya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita selanjutnya.